Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal manqulu utawi kang den pindah anis Syafi'i saking Imam Syafi'i. Wa katsirin lan wong akeh. Wa katsiran ulama akeh. Minal ashabi saking pira-pira sahabate Imam Syafi'i. Artinya murid-murid Imam Syafi'i. Anna awal sunani iku temen setuhune kawitane pira-pira sunnah atasmiyatu iku maca bismillah. Wa bihi lan kelawan al-manqul jazama ngantepake sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil majmu'i dalam kitab Al-Majmu' wa ghairihi laliyani Al-Majmu'. Kalau bisa santri itu punya kitab Al-Majmu', punya kitab Raudhatul Thalibi. Makanya hadapan saya ini santri dapat kiriman nih, jangan mau dibuat jajan, buat beli kitab, jangan jajannya aja. Ya, kalau bisa usahakan semua santri punya perpustakaan pribadi. Jadi setiap kamar itu ada rak-rak perpustakaan santri. Caranya seperti itu. Jadi kalau santri mondok harus bisa mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, kitab sebanyak-banyaknya, sebagaimana ada orang yang kerja mengumpulkan gaji sebanyak-banyaknya, bangun sebanyak-banyaknya gitu. Bukannya santri boyong kitabnya sedikit. Dulu saya boyong dari pondok itu, kitab saya itu satu mobil. Saya boyong itu pakai mobil ya, nyater saya. Saking banyaknya kitab. Fayanwi mongko niat sapa wong ma'aha ing dalem sertane atasmiyah inda ghuslil yataini ing dalem nalikane basuh tangan loro. Jadi di saat orang wudu itu kesunatan pertama kali itu bismillah. Yang asli enggak bismillah. A'udzubillah ya. Cuma binisbati musannif ini bismillah dulu. Sebab Rasulullah bersabda, kullu amrin bibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Jadi setiap permulaan amal dimulai dengan bismillah. Tapi sebelum bismillah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi yang pertama kali amaliyah wudu yang harus kita baca itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari. Niat itu yang asli di dalam hati. An-niyatu qasdul fi'li muqtarinan bi fi'li wa mahalluha fil qalb. Niat itu aslinya tempatnya di hati. Adapun melafadzkan niat di sini ini dalam rangka untuk menolong hati. Menolong hati. Kenapa zaman kalau sholat itu sunahnya melek? Orang melek ini orang yang tidak menutup matanya. Apa melek bahasa Indonesia?
terjaga, di saat mata kita terjaga, ini bisa menolong terjaganya hati. Coba ada orang membaca la ilaha illallah ping 10.000, yang satu sambil merem, yang satu sambil melek. Tunggu 1 jam 2 jam, yang merem ini tuh ngantuk. Yang melek enggak. Makanya kalau sholat itu jangan merem. Dulu saya itu punya pemikiran kalau orang sholat itu sambil memejamkan mata ini bisa mengusyukkan sholat. Suatu ketika saya memang sholatnya merem. Kebetulan jamaahnya yang ngimami ayah saya, Kiai Huduri. Suatu ketika saking tenanane saya membaca Fatihah tak khusyuk-khusyuk, nyampe imamnya itu ayah saya rukuk, ini telinga saya ini nggak dengar, gara-gara konsentrasi membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi ayah saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar itu di saat ayah saya sudah sujud kedua untuk bangun menuju rakaat kedua. Allah, saya melek, kaget aku. Loh, rukuin dek kapan? Itidalin dek kapan? Sujudnya dek kapan itu? Ngerti-ngerti kok ngadeg. Ini di waktu itu saya udah mondok, udah besar, saya malu nyampean. Isin saya. Nah gimana coba? Saya udah dewasa, mungkin umur 20 tahun. Kebetulan saya ini termasuk anak muda di desa ini yang paling khusyuk. Saya itu di desa saya nyampe terkenal zuhud televisi. Zuhud televisi. Saya dari kecil itu terkenal nggak seneng televisi. Nyampe sekarang ya, sampean bisa dakwah dengan gaya yang lucu, acara-acara televisi, nyampe Ipin dan Upin sampean ceritakan semua. Saya ya bingung. Nggak pernah nonton televisi. Kenal nama-nama artis gara-gara disebut di Facebook kok. Saya kan kebetulan aktif di Facebook. Habib Rizik gelut sama Mirzani, ngerti saya di Facebook. Ada gajah tukaran sama semut. Menang dia coba. Su jempiru junang jering menang dia. Ya menang semut, gajahnya kelepek-kelepek dileboni kupingnya, asem semut mlebu kupingku. Ngerti saya itu ya di Facebook. Kalau itu nggak ngerti sih. Jadi sunahnya apa itu amaliyah kauliyah, amal kauliyah, amal ucapan di saat wudhu. Pertama kali yang harus kita ucapkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ini amal kaul, ucapan. Tapi kalau fi'liyah, pekerjaan adalah siwakan. Siwakan itu ya sikatan itu. Apa tujuan siwakan? Menghilangkan kotoran. Sama sikatan juga menghilangkan kotoran. Cuma zaman Rasulullah belum ada produksi sikat, pabriknya belum terbangun. Manusia di waktu itu belum sempat mikir namanya pabrik sikat. Sebagaimana zaman sekarang. Makanya ada orang cerita begini, wah ini ada sebuah hadis ini, keren ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunggah status di Facebook. Ini kan ngawur. Facebook lu lahirnya kapan gitu? Gitu. Ada seorang dai cerita kalau Rasulullah pernah dibuatkan minum sama Sayyidatina Aisyah, gula keliru garam gitu.
perlu dipikir kembali. Luning ya. Gelasnya zaman Rasulullah ada wis ana gelas luning. Ngambil gula 1 sendok masa zaman Kanjeng Nabi sono sendok gitu. Jadi siwak itu adalah amaliyah wudu yang pertama kali dilakukan. Bismillah juga qauliyah, ucapan yang pertama kali dibaca. Cuma sebelum baca bismillah sunahnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fayanwi inda ghuslil yadain. Fayanwi mongko niat sapa wong maha ing dalem sertane bismillah inda ghuslil yadaini ing dalem nalikane basuh tangan loro. Niat apa? Niat melakukan kesunatan. Jadi membasuh tangan dua. Jadi begini apa? Ini dicelupkan atau pakai keran langsung bersamaan, jangan satu-satu ya. Wudhu itu kalau ada anggota tubuh yang bisa dilakukan dengan bersama, caranya itu bersamaan, jangan satu-satu. Nyuci tangan dengan dhisik, biar tangan terusan kiwa. Salah, yang benar langsung seketika dua-duanya dicelup, kemudian dikosoki yang kanan dulu, kemudian yang kiri dulu. Tapi cara untuk menenggelamkan tangan ini bersamaan. Pokoknya kalau kita wudhu, anggota yang mudah kita lakukan dengan dua tangan, maka sunahnya dua tangan. Membasuh muka jangan begini dulu. Nawaitul wudhu'a kemudian begini, salah, langsung dua. Kecuali kalau membasuh tangan loh. Kalau tangan ini memang nggak bisa ngosok tangan begini. Nah terus yang ngosoki siapa coba? Asfar suruh ngosoki. Begini kan? Begini dikosok. Sebagian ulama ada yang mengatakan ujung jari dulu, sebagian ada yang mengatakan ini dulu. Ya kalau keran Pak ini dulu, kalau keran. Tapi kalau airnya begini, enak. Masa wudhu ini? Itu. Jadi sunahnya seperti itu. Kedua tangan begini, jangan begini. Ini pekerjaannya non muslim orang-orang penyembah itu begini. Haleluya gitu ya. Haleluya. Itu yang nyembah berhala itu begini. Kadang-kadang mereka begini. Begini. Ini pekerjaan non muslim. Kalau bisa semua pekerjaan non muslim itu jangan diikuti. Non muslim itu brengosnya diketet, sininya dibuang. Jadi brengosnya diketet, sininya dibuang. Seperti Pak Raden. Orang Islam jangan gitu. Sininya dipotong, lamat-lamat sininya diingu. Sini diingu itu kalau pantel, rambutnya jenggot cuman 2 saja. Dua ana tumone 7 sisa. Wa qala lan ngendika sapa jam'un golongane ulama mutaqaddimuna sapa jam'un golongane ulama mutaqaddimuna kang dhisik-dhisik kabeh. Inna awwalaha teman setune kawitane sunai wudu iku siwakan. Inna awwalaha teman setune kawitane sunanil wudu iku siwakan. Ini dua-duanya benar semua.
Memang kesunatan membaca di saat kita wudhu yang sunnah pertama kali bismillah dengan diawali dengan ta'awudz. Sedangkan yang amaliyah yaitu siwakan. Siwakan itu sikatan. Cuma siwakannya Kanjeng Nabi nggak pakai air. Wajar zaman dulu sikatnya, kalau seperti sekarang beda. Insya Allah mamane Rasulullah hidup di zaman sekarang juga pakai sikat sekarang dan pakai pasta gigi juga. Orang itu yang masuk akal gitu loh. Jangan terlalu. Memakai baju batik bid'ah dolalah, sebab Rasulullah tidak pernah memakai baju batik gitu. Lena bid'ah dolalah sekarang sampean kalau bepergian naik unta saja. Naik unta, nggak usah naik mobil, nggak usah naik pesawat. Urusan dunia, nggak usah digitu-gitukan. Ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama Allah sudah disempurnakan. Itu maksudnya itu disempurnakan dengan syariat-syariat yang ada gitu. Bukan berarti terus amalia duniawi terus sampean katakan itu bid'ah dolalah, enggak. Orang yang enggak punya jenggot bid'ah dolalah, enggak. Orang Cina, orang Jepang kayak bid'ah dolalah semua. Kang Komar bilang bid'ah dolalah enggak punya jenggot. Summa ba'dahu maqanuli ing dalam sabatane siwakan. Summa ba'dahu maqanuli iku ing dalam sabatane siwakan atas miyatu utawi maca bismillah. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Far'un utawi iki iku cabangan. Artinya cabangan dari pembahasan masalah apa itu? Masalah wudu. Tusannu den sunatake apa atas miyatu maca bismillah litilawatil Qur'ani krana maca Al-Qur'an. Orang itu kalau pengen baca Quran baca bismillah, kecuali surat Baroah atau Taubat. Surat Baroah, Baro'atun minallah, itu sebagian ulama mengatakan haram hukumnya baca bismillah. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan tetap sunnah. Kalau ada perbedaan ulama ini nggak usah pusing-pusing kau. Ya, coba ada orang sebanyak ini leh. Ada yang pakai baju putih, ada yang baju hitam, ada yang baju kotak-kotak, ada yang baju apa wih? Baju apa wih? Bakso, cabai bakso. Ada yang pakai baju rompi, ada yang baju cekak, ada yang baju rangkap kaos, ada yang jasan, ada yang nggak pakai peci. Ya memang orang itu favoritnya beda-beda, akalnya beda-beda, sehingga apabila ada ulama yang fatwanya beda-beda, itu adalah kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Nggak usah pusing-pusing. Di sana ada orang taat mengatakan orang taat ahli surga. Sementara di sana ada orang maksiat, ada ulama mengatakan orang maksiat juga ahli surga. Nggak usah pusing-pusing, mereka punya dalil semua. Yang taat diikhlaskan masuk surga, yang maksiat ditaubatkan juga masuk surga. Tapi ada kiai ngomong gini, barang siapa yang bertaat maka ahli neraka gitu. Dia bertaat yang disombongkan ketaatannya. Ada orang taat sombong, merasa dirinya baik, kemudian menghina, mencaci maki, melaknat, bahkan dia berani mengkapling surga. Swarga dikapling dhewe ya. Jadi semua orang dikilain, neraka, swarga aku tok. Lah nek swarga kowe tok,
Kelak di surga sampai gelundang-gelundung di anak sepine pol. Nah ini memang seperti itu gitu loh. Nggak usah pusing-pusing. Biar yang penting kita ini punya tendensi, punya gondelan, punya apa itu yang harus dibuat pegangan. Siapa yang harus kita buat pegangan? Yaitu para ulama ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmunya sudah mantap di dalam kolbunya, tidak hanya sekedar membaca tarjamah, yaitu mereka-mereka yang mewarisi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat sidq, amanah, tabligh, fatona. Jadi setiap panjenengan baca bismillah, sunahnya itu apa? Membaca Quran, sunahnya baca bismillah. Sunahnya membaca bismillah, baik awal surat ataupun pertengahan surat. Walau min asna'i suratin, senajan iku saking piro-piro tengahe surat. Fi sholatin ing dalam solat, au kharijiha. Fi sholatin ing dalam solat, au kharijiha utawa ing dalam jabane solat. Dibuat huruf juga nggak apa-apa. Au kharijaha utawa ing dalam jabane solat. Jadi di saat solat atau lain solat. Makanya kalau jadi imam merasa gaya. Belajar di Mekah Madinah baru 1 tahun 2 tahun. Wah, Allahu Akbar. Bareng ngono nggak mau baca bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Waladhdallin amin. Setelah itu toh nggak mau baca bismillah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nggak mau baca bismillah. Salah itu. Yang benar baca bismillah. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Sunahnya seperti itu. Ini mazhab Syafi'i. Wali ghusl lan krono are adus. Kalau pengen mandi juga gitu, bacakan bismillah. Wa tayammumin lan tayammum. Wa dzabhin lan nyembelih. Tayammum juga gitu. Bahkan menyembelih. Sebab ada sebagian ulama mengatakan kalau menyembelih jangan baca bismillah. Menyembelih itu sadis, menghilangkan nyawanya hewan. Kalau sadis itu bismillahirrahmanirrahim jangan dibaca. Kamu tuh goblok, kamu itu keplek. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah kamu itu membunuh kok iso menyebut nama bismillah itu. Salah. Ada ulama yang berfatwa seperti itu. Tapi itu salah. Yang benar tetap membaca bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tapi itu kan sadis Ustaz. Di mana letak kasih sayangnya? Ya, memang ayam, kerbau, kambing, sapi, unta, memang cara membunuhnya seperti itu. Masa sampean pengen mangan ayam mau dimatikan ngenteni kok nek wis mati sakarepe dhewe. Ngesake lah, tapi sembelih ngesake lah ngono iki umpamanya saya menyembelih leher saya gimana ya? Udahlah tak biarin, nanti kalau sudah tua renta, kalau malaikat Israel sudah mencabut nyawanya, sampean no. Gitu loh, salah ya. Pemikiran-pemikiran yang salah. Memang di saat kita menyembelih hewan, ayam kita sembelih, kambing kita sembelih, justru itu adalah cara membunuh hewan itu yang paling tepat. Orang kok sampean punya kambing sakit udah 7 tahun buat jual ke.
Bing, kambing ya Allah, Bing, sabar ya Bing. Kamu kemarin sudah saya bawa ke rumah sakit umum. Nyatane Pak dokter sudah angkat tangan, sabar. Pedusin dirodok. Nanti kalau Kang Komar datang nanti tak suruh mijetin gini. Le. Ya, kambing mbok jake nyampe tua renta. Ya ora oleh. Jangan, nggak boleh. Jadi ngingu hewan nyampe diingu tua renta itu nggak boleh. Justru ya disembelih. Kalau ada ayam ketabrak motor semisal kemudian ayamnya dengkol, melaku setiap hari engklek mbok jarke. Sabar ya teh pite, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Wa innama yutawaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Teh pite, orang kalau sabar pahalanya besar, kelak masuk surga lho rupamu. Sampeyan ape mlebu swarga karo pitekmu. Caranya enggak seperti itu. Disembelih. Punya ayam ketabrak motor, malah ayamnya dibawa ke sangkal butung, dipijet ke. Pada akhirnya diglok selamanya. Salah itu. Dengarkan itu. Komar isi-isi PTE ya Allah. Kowe kok gering tote, kamu kok kurus. Nanti ya nunggu Pak dokter. Pak dokter rencana nanti ngambil darah saya. Donor darah, nanti darah saya berikan sama kamu. Iki wong keplek. Komar. Sama saja ada orang digigit nyamuk, pengen nyeplek, kasihan sama nyamuk. Ya Allah, mau nyamuk, nyawa kamu katanya Ustadz hanya 40 hari. Ini kan hidup kamu baru 2 minggu. Udahlah mau nyamuk, udahlah gigit saya lah, saya ikhlas. Ini orang bunuh diri namanya. Bunuh diri nggak boleh. Ada orang sholat, kemudian ada kalau jengking marani, kemudian sampai malah merem. Niat ingsun merem ikhlas karena Allah. Ken iling Gusti Allah ta ora iling ngerti kalau jengking. Lho, kalau jengking kok nyampe nyedak sampean diadop, sampean dosa. Kenapa seperti itu? Bunuh diri itu namanya. Ada kalau jengking ya pindah, nyedek meneh pindah meneh, nyedek meneh melayu. Ustaz sholat sambil lari gimana? Ya batal. Saya sholatnya ikhlas Ustaz. Bunuh diri wis ngerti kalau ada gempa bumi. Guru. Allahu Akbar. Udah ngerti kalau ada gempa, masjidnya pengen roboh malah ikhlas gua lillahi ta'ala. Kalau mati syahid, mati sangit itu. Dengarkan itu. Ada caranya hidup ini. Gak boleh seenaknya sendiri. Hidup ini jangan seenaknya sendiri. Kang Irham itu toh, di kepalanya itu geremet tumon saya bilang nyampe do jalan-jalan ini. Ada yang jalan-jalan nyampe hidungnya dipegang ya Allah mau ngesak. Mau ngesak nomor mau. Pengen kok tak deleh ning anu ya ning sirahe Kang Barok. Gak boleh itu. Anu Ustaz kasihan salah itu. Dengarkan itu. Jadi cara membunuh seperti itu. Jadi di saat ada apa? Ada ayam pengen kamu makan, caranya ya disembelih. Orang kok kasihan saya Ustaz kasihan. Pada akhirnya sampean nggak berani makan daging, alasannya kasihan. Lah akibatnya bedino ngemut daging rupane ilat. Mbok matmut ora tau mbok telan. Faghslul kafaini mongko nuli basuh epek-epek loro. Epek-epeknya dibasuh. Ma'an hale bareng aja siji-siji. Dicelupkan bareng atau dikucurkan bareng. Ilal ku'aini temeka ugel-ugel loro. Ugel-ugel itu ini. Jadi sini ugel-ugel ini. Nyampe sini. Ugel-ugel namanya. Jadi dibasuh semua. Kecuali kalau tangannya ini kotor.
Membasuh tangan ini kita masukkan di dalam air. Bila mana airnya sedikit dan kita yakin tangan kita ini bersih, nggak apa-apa, langsung kita masukkan. Kalau tangannya kita ini kotor, najis, jangan. Sampean pengen wudhu, wudhunya di air yang sedikit, jangan dicelupkan, tapi dikucurkan. Jangan langsung sampai celup. Kalau ini ada najisnya maka najis semua. Ustaz, saya enggak megang najis Ustaz. Nah terus kamu tadi dari mana? Saya baru tidur Ustaz. Orang itu kalau tidur tangannya itu bisa kemana-mana. Masa Ustaz saya tidur di kamar, masa tangan saya jalan-jalan ke Demak? Bukan seperti itu. Tangan kamu itu bisa jalan-jalan ke sembarang ngalir. Apalagi orang seperti Bagus ini, subhanallah. Bagus lah jenengane. Nak turu ki tangane dilebokno sarung. Tangan dilebokno sarung. Apa meneh kok mbak-mbak iku tangan gawe ngene dilebokno sembarang ngalir. Malah ono sing mlebu ning silet barang. Itu najis. Dengarkan itu kalau di demek-demek itu najis. Oh saya pernah itu ngecek di aula, pas santri tidur, ngoroki saingan, karena tak, ngoroki saut-sautan antara satu dengan yang lain, sarungnya no sing gila kabeh, orang sing pakan sih sana. Ada yang tangannya masuk di dalam sarung, ono sing sarungnya ucul. Ana sing kancane turu ning pupune bareng. Omar malah turu ning bokonge. Ini kalau tangannya kemana-mana, ini berarti najis. Kalau itu najis, berarti kalau kita masukkan di air, maka airnya menjadi najis. Sehingga kalau sampean bangun tidur, caranya jangan langsung dicelupke, tapi disiram. Dengarkan itu. Apalagi di tempat pondok ini kan tempat wudhunya di kolam besar. Kolai sampai iso warnane kuning kabeh gitu. Dengarkan ini. Ma tasmiyatin dalam sertane maca bismillah. Di waktu memasukkan tangan baca bismillahirrahmanirrahim. Al-muqtarinati, al-muqtaronati kang den barengaki. Al-muqtarinati kang barengi. Enak roh ya. Al-muqtaronati kang den barengi biniyati kelawan niat. Niat melakukan kesunatan. Jadi kalau melakukan kesunatan niat sunnah, kalau melakukan kewajiban niat wajib. Wa in tawaddoa, senajan wudu sapa wong min nahwi ibriken saking sepadane kendi. Kendi menurut kamu ya kendi sing mbok cekel gulune terus mancur iku. Cek. Iya, kendine wong Jawa kan ngene ya mancur ya. Tapi kalau kendine wong luar negeri kan beda tuh. Beda. Apa itu ember? Saya ngomong muni ember. Sama blura beda loh. Mana orang blura? Ember apa blura? Mana orang blura? Ember apa ember? Ember apa? Enggak kan? Saya pernah ngomong sama istriku yang ambilkan ember yang dibawakan bau. Dalam hati saya, ini apa saya salah keliru ngomong apa gimana? Kemudian saya ngomong sama istri, yang ember ini nopo? Ember ya sing ana cangkingane. Nah tembluro mboten niku, tembluro niku nggih bak niki. Beda kan? Beda. Dulu ada orang ngomong sama saya, Ustaz,
Tiang Pemalang niku to, mboten nonton sing Madang Sego. Kaget aku. Apa mangane apa ya wong Pemalang? Jebul-jebul mangane sege. Kan hanya beda biasa saja. Makan sege. Sandalnya dipacul kalau orang Kalimantan Selatan. Sandalnya dipacul. Ini kalau yang dengar ini bagus. Goleno pacul tenan. Ajur saudara. Kalau di Kalimantan Selatan di Banjarmasin saya pernah ke sana ini. Sandalnya dipacul, artinya dipacul itu dilepas. Dilepas. Ini kalau bagus diomongin gitu dipacul tenan. Aw alima utawa ngerti sapa wong tuhuruma ing sucine kafen lil ittibai krana anut Kanjeng Nabi. Jadi kalau masukkan tangan di bejana yang airnya kurang dari 2 kolah, usahakan ini tidak suci. Kalau najis caranya digebsur dulu kemudian baru dimasukkan. Fasiwakon mongko nulis siwakan. Kemudian siwakan. Ini memang beda-beda ulama, ada mengatakan apa? Ada mengatakan siwakan dulu, setelah siwakan baru cuci tangan. Tapi kalau di kitab Fathul Muin ini baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca syahadat, kemudian cuci kedua tangan. Setelah cuci kedua tangan baru siwakan. Aradhon ing dalem malange fil asnani ing dalem pira-pira untu. Malang itu artinya begini nih. Siwakan itu pakai apa saja boleh yang asli. Yang penting bisa menarik kotoran. Dengarkan loh. Syaratnya siwake bisa menarik kotoran. Tapi kalau siwaknya orang-orang yang payah-payah itu, siwaknya hanya sebesar jari-jari. Ini 10 tahun orang entek-entek. Kalau dibuat siwakan, luduk. Siwak itu enggak seperti itu. Dengarkan nih, woi, sing ahli siwakan. Siwakan itu sunahnya pakai kayu arok, kayu siwak yang masih basah. Sunahnya. 1, masih basah. Nomor 2, dikelupas. Jadi dikelupas kemudian ditutup, ada serbutnya. Siwake sampeyan haluse kaya ngono. Enggak ada serbutnya. 10 tahun enggak habis-habis. Gawe siwakan ora saya resik malah gudale mentu kabeh. Abu-abe iki nglengerke wong. Itu enggak sunah itu. Ada. Kluduk. Kok habis mas. Kluduk. Akibatnya ya wah ambune ya wah si nyonyong. Woi, sing senengane siwakan. Siwakan itu kayu aroknya itu dikelupas, terus ditutup, ada serbutnya, kemudian seret ya. Caranya itu kanan dulu. Kanan yang bagian luar seret, kemudian bagian dalam. Seret dalam atas. Setelah kotor dicuci atau diketok tul ngono. Kalau kotor ada kotorannya orang kok langsung disai. Ya disai yo ancen ambune lek kaya apa. Makanya ora saya ganteng malah saya. Jadi siwakan set. Kemudian sini set. Jadi kanan dulu, kanan bagian luar, kemudian kanan bagian dalam, kemudian apa? Ini bagian kiri.
luar, terus dalam, setelah itu terus lidah. Lidah. Nek sing ileran kuwi nak turu ning musala itu dilambari ngono. Nah perlu ngisore pipine sampean banai ember. Ya. Lidah. Kalau siwaknya sudah kotor diketok. Ting ngono. Makanya seminggu 1 kilan habis. Siwak kok. Siwak 10 tahun ndak entek-entek ngene iki terus merugikan sing adol siwak to. Asem ra payu-payu siwakku. Lah gimana coba? Orang-orang yang siwakan itu enggak pernah ada serebutnya. Bagaimana bisa mengangkat kotoran? Coba Ustaz pinjam pen kamu coba. Ada ini ada. Siwak sunahnya itu panjangnya itu 1 kilan. Seret, 1 kilan. Anggap saja ini 1 kilan. Siwak itu panjangnya 1 kilan. Cara megangnya coba perhatikan. Begini cara megangnya. Jadi nanti kalau sampai sikatan, cara megangnya begini. Apa itu kelingkingnya itu diletakkan di bawah. Kelingkingnya diletakkan di bawah, kemudian ibu jarinya, ini ibu apa bapak jari ya? Kenapa enggak ini ibunya? Kan manis ini, masa anak ibu jari yo, dempeknya kayak medeni wong. Mbak sengaja istilah siapa ini? Ibu jarinya ini begini, seret gini, seret dimasukkan, seret gini. Kenapa seperti ini? Sehingga nanti kalau dibuat sikatan, dibuat siwakan, ini kalau nutul gusi, seret gini loh. Lah sampean sikatan cekelaning ini, wak akibatnya setiap sikatan getahen pirang-pirang. Angger sikatan getahen, siapa yang sering sikatan getahen siapa? Caranya begangnya begini. Set. Setelah begini jangan dimasukkan di saku. Salah. Lah terus kemana Ustaz? Ditaruh di sini. Sunahnya seperti ini. Halo Ustaz, ngarang Ustaz koyok tukang lu. Aduh. Kok ngarang ilmu kok ngarang gitu. Sunahnya itu ditaruh di sini. Jadi sewaktu-waktu nanti kalau sikatan begini. Makanya siwakan ini kalau sudah kotor diketok. Jangan seperti siwak kamu. Siwak kok alus sepol. Gawe siwakan kluduk wong sak masjid dungu kabeh. Setelah siwakan ora hilang, baunya tidak hilang tapi malah daripada klutuk-klutuk itu pakai sikat itu biasa, pakai air kumur gitu. Cuma kalau sudah dikumur maka kesunatan siwakan hilang. Tapi walaupun kesunatan siwakan hilang, setidaknya mulut kamu itu udah bersih. Orang itu resian. Kalau kamu pengen cerdas, caranya giginya yang bersih. Sikatan itu loh. Saya itu benci ya kalau nyemai santri itu suwano. Untune wis sak pacul-pacul. Gudali sembarang kali rono kabeh. Sikatan dulu Itu dikontrol ini Ustaz. Ini anak-anak. Saya tuh sering naruh sikat di situ di kamar mandi. Kalau ada sikat sama pasta gigi di kamar mandi, jangan dibuang, itu milik saya itu. Untuk umum. Halo Ustaz, ikhlas Ustaz tak cipuke wae. Jangan diambil. Dohiron ing dalam dohire. Wabatinan au batinan utawa batini. Jadi luarnya dan batinnya. Watulan lan apane digawe tamjiz monggo, digawe ndorob enggak apa-apa, mazak khafid. Watulan lan ing dalem dawane, artinya dawa itu malang. Jadi dari lidah. Dialangkan begini. Fil lisani ing dalem lisan. Lisan itu lidah.
Kalau bisa itu siwakan. Tidak ada orang yang giginya bersih kecuali akan mencerdaskan otaknya. Sing resik setiap bermangan sikatan. Setiap tidak makan saja bangun tidur langsung sikatan. Tidak ada orang yang apa itu? Tidak ada orang yang giginya bersih kecuali akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala otaknya. Tidak ada orang yang giginya bersih kecuali malaikat senang dengannya. Tidak ada orang yang disenangi oleh malaikat kecuali malaikat akan mendekat kepada kita dan mendoakan kita yang terbaik. Tidak ada orang yang menghilangkan kotoran giginya kecuali hafalannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada santri apalane lola lali ketemu ndase buntute ilang, ketemu buntute ndase ilang, ketemu tengah hilang kabeh. Itu gara-gara apa? Gara-gara jarang sikatan. Tidak ada orang yang sikatan kecuali dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang sikatan kecuali mereka akan dimudahkan oleh Allah membaca la ilaha illallah di saat sakaratil maut. Tidak ada orang yang sering sikatan giginya bersih kecuali di saat mati dalam keadaan mudah ruhnya keluar. Dengarkan ini. Iya. Gigi itu sing resik. Setiap ngaji apalagi kalau saya semai. Ini kan setiap hari santri kan tak semai, sikatan dhisik. Kalau perlu bawa minyak. Setiap hari orang itu kalau bisa itu bawa minyak. Saya ini setiap hari ngasai minyak. Wong di pasar 10.000 dapat. Coba letakkan minyak. Minyakan itu jangan di telapak tangan, minyakan itu di sini. Sehingga nanti kalau sampean makan itu toh tidak hilang. Setelah itu begini, jadi sampean makan itu nggak hilang. Sampean minyakan di sini ya hilang. Kemudian usapkan lebih-lebih yang dekat dengan hidung. Tidak ada orang yang sering mencium bau harum kecuali lambungnya akan mergo. Tidak ada orang yang sering mencium bau harum kecuali lambungnya akan begini, seret begini. Sehingga orang yang sering mencium bau harum tidak akan kena penyakit tidak akan kena penyakit liver. Kenapa santri sering telat makan? Sarapannya saja kadang-kadang jam 10, jam 11. Bahkan kadang-kadang ada santri itu jam 2 baru makan. Seperti Den Bagus Singarso ini sarapannya jam 3. Dari pagi tidur jam 3 lagi melek yang berkoiling ngeleh. Kenapa enggak kena? Gara-gara sering kena bau harum. Makanya santri ini anti anti liver, anti weteng melendung. Kenapa seperti itu? Gara-gara bau harum. Lagi pula bau harum ini akan mencerdaskan otak. Bau harum akan membantai, akan membasmi virus, bakteri organ tubuh. Makanya nggak ada ceritanya santri kena virus corona. Nggak ada, kecuali santri sih nggak pernah gunakan minyak, rawan kena virus. Sampeyan minyakan nanti nyamuk nggak berani deket, kan nggak percaya buktikan. Saya itu kalau di kamar kok nyamuk banyak, alhamdulillah nggak ada ya. Saya minyakan saya, melayu semua. Kenapa ada orang memakai autan nyamuk nggak berani dekat? Sebab autan itu baunya wangi. Ada autan baunya tembelek? Nggak ada. Lil khabari krono hadis as-sahih kang sahih. Artinya sahih itu hadisnya sah, diterima. Perawinya sikoh, lafaz-lafaznya benar-benar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Laula an asyukku, lamun ora yento ngabotake, lamun ora yento ngabotake sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun, la amartu mongko yekti perintah sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan siwakan
inda kulli wudu'in ing dalem nalikane saben-saben wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila tidak memberatkan umatku, tentu umatku itu akan kuperintahkan untuk melakukan siwakan setiap pengen wudu. Sebab wudu itu adalah permulaan untuk sowan kepada Allah, permulaan seorang akan menyembah kepada Allah. Kemudian siwakan dulu. Sayyidina mengatakan siwak yang menggunakan kayu arok ini ada keistimewaan khusus yang sangat beda dengan menggunakan pasta gigi sikat. Konon cerita beliau ngendika, ini saya hanya sekedar nukil. Beliau ngendika, sikat itu yang digini-ginikan itu kan pakai serabut ya. Ini kadang-kadang bisa menghilangkan lapisan gigi. Kalau lapisan gigi ini hilang, maka apalagi dipadu dengan pasta gigi Pepsodent, apa? Pasta gigimu apa? Close up dan lain sebagainya itu. Niru ning sponsor, wah, pasta giginya banyak. Jebul-jebul ditelan, alasannya enak kayak permen. Dulu ibuku beli odol entek goro-goro setiap pagi, siang, sore tak cipuki tak mut. Cah cilik om Mbah, zaman dulu lho. Kalau sekarang ngerti. Konon cerita itu bisa menghilangkan lapis gigi kalau keterlaluan, sehingga mempercepat gigi ini retak. Gigi ini apa? Lepas. Makanya orang sekarang ini umur 60, 70 giginya udah rontok semua. Gara-gara seperti itu. Tapi kalau pakai itu kayu arok ini ada keistimewaan khusus. Konon cerita, kayu arok apabila digesekkan di gigi ini akan memperkuat. Ustadz panjenengan enggak pakai misal. Saya ini apa itu ini loh. Jadi kayu arok itu kalau saya kelupas, saya kotorannya kan banyak. Rasa ini saya nggak tegel. Lebih baik saya sikatan dulu. Beda orang kan beda. Mungkin ada kajian seorang ulama bagaimana apa itu kemanfaatan kayu arok dibandingkan dengan sikat itu. Lebih bersih mana, lebih bermanfaat mana? Yang pasti apa-apa yang dilakukan Rasulullah ada manfaat yang luar biasa. Kita ini tinggal ikut aja. Ai amro ijab tegese perintah wajib. Artinya seumpama tidak memberatkan umatku, tentu aku wajibkan mereka untuk sikatan. Wa yahsululan hasil apa siwak bikulli khosinin kelawan saben-saben kang kasar. Kasar itu artinya enggak halus. Makanya saya tadi ngomong kalau ada orang siwakan pakai kayu arok sementara kayu aroknya halus, ya mubadir. Bagaimana bisa mengambil kotorannya? Lebih baik pakai tisu. Tisu kamu masukkan seret atau pakai kain. Siwakan itu memakai apa saja boleh, yang penting bisa mengambil kotorannya. Yang penting satu tidak najis. Cekelan apa wimar komar niki letong. Mugi apa ajeng kula demel siwakan ya ora kena. Niki pun garing kok Ustaz. Ya ora kena. Enggak boleh. Siwak itu ya jangan yang najis. Dan siwak itu jangan yang dimuliakan. Siwakan menggunakan kertas Al-Quran haram. Kan sakit damel ngresiki Ustaz. Iya bisa untuk membersihkan, tapi kan itu dimuliakan. Jangan menggunakan sesuatu yang dimuliakan.
Lah anu Ustaz, kula niku siwakan gunake tangane rincang kula Ustaz. Kang bagus, coba nyilai tanganmu, kluduk. Nggak sah itu. Cuma sebagian ulama ada yang mengatakan nggak apa-apa kalau memang itu membersihkan. Tapi kalau tangan kan halus ya. Walau binahwi khirqatin, senajan iku kelawan, walau binahwi khirqatin senajan iku kelawan gumbal. Khirqah ya apa? Gumbal yang tidak terpakai itu. Kain yang enggak terpakai, gumbal. Au asnanin utawa kayu asnan. Kayu asnan gak ngerti ya. Yang penting bisa untuk menghilangkan. Tidak memandoroti. Tapi nak memandoroti ojo. Sampean gunake wesi. Glundang rempal kabeh. Jangan. Sikatan. Sikatmu apa kuwi? Saking bendrat Ustaz. Kesane awet. Sikate si awet, untune ora awet. Salah. Jangan melakukan yang maudhurut. Saya masih kecil itu ada orang mandi nak kosok-kosok itu nggawa sepet zaman dulu. Ana sing kosok-kosok nggo watu. Nyampe watune walus guru-guru pitu kosok-kosok terus. Ngono ora ham. Nek perlu dadi nanti sekali-kali to. Sekarang enggak ya, punya toilet semua ya. Dulu ini satu kampung itu kalau mandi itu di sungai semua. Bahkan kalau setelah maghrib itu toh, saya sama teman-teman. Saya kalau teman-teman itu ngising ning jembatan marik-marik ana wong 20 bareng kok. Angkat bar maghrib. Jejer saingan. Zaman dulu. Ada nyanyiane Didi Kempot piye? Halambo. Sabun lempung piye? Aduse ning gedung piye? Cilianku. Piye? Rambutnya pelontos gitu. Wal udu utawi kayu iku abdulu luwe utama min ghairi tinimbang saking out. Tinimbang saking sakliyane out. Jadi menggunakan kayu itu lebih utama daripada yang tidak kayu. Zaman dulu. Sekarang ini sudah canggih. Saya pernah di Mekah ya. Apa itu? Sikat itu pakai mesin. Jadi ada pencitannya ini. Sikat pakai mesin. Yang dibuat ngepel Mekah Madinah ini pakai mesin semua. Orang-orang di Mekah atau di Indonesia ini tidak ada. Nyapu rata ini menggunakan mobil. Nyapu rata menggunakan mobil biasa. Wa aulahu utawi utama-utamane udin itu iku durrifi kang anduweni gondo atau yibi kang wangi. Siwak sing paling apik itu menggunakan kayu yang baunya wangi. Kayu cendana, kayu garu itu baunya wangi-wangi, kayu arok gitu, baunya wangi. Makanya kalau pakai siwak, silakan pakai odolnya yang wangi. Jadi giginya itu, kalau perlu itu sampean beli apa itu? Apa itu? Obat baygon ya lamu era ono blas. Apa itu? Fresh ya?
Itu apa? Wong desa-desa. Padha desane. Jadi kalau bisa jadi wangi gitu loh, apa pakai kayu yang wangi. Wa afdaluhu utawi utama-utamane durrihi iku al araku kayu arok. Kayu arok ya kayu siwak yang dijual-jual. Saya biasanya beli kayu arok yang masih basah. Biasanya kalau yang masih basah itu masih ada kemasan plastiknya itu loh. Itu masih basah, itu kalau dikelupas itu masih ada airnya. Itu sunnah. Tapi kalau nggak ada yang basah, ya menggunakan yang apa itu yang kering nggak apa-apa. Tapi syaratnya usahakan ada serabutnya. Dengarkan. Nanti kalau ada orang apa siwakan keluduk dicek. Narono serate ilekno. La bi usbuihi ora kelawan drijine wong. La bi usbuihi ora kelawan pira-pira drijine wong. Siwakan aja nggunakake driji. Walau khasinatan senajan iku kasar. Walaupun driji kamu itu kasar, jangan. Khilafan halinulayani lima maring barang iftara kang milehu ing ma sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi nggak apa-apa, syaratnya dirijine kasar. Dirijine kasar, seret kotorane katut kabeh. Seret kotorane katut kabeh. Wa inna ma yata'akkadu lan aing pestine dadi muakkad. Jadi sunah muakkad apa asiwaku siwak. Walau liman senajan iku kedue wong la asnana kang ora duweni untu. La asnana kang ora duweni untu iku lahu kedue man. Likulli wudu'in maring saben-saben wudu. Kita ini kalau pengen wudu, hukumnya sunah muakkad kita menggunakan siwakan. Walaupun nggak punya gigi. Sebab kotoran yang ada di mulut kita ini tidak harus orangnya punya gigi. Nggak punya gigi lah kadang-kadang kotor. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini mengajak kepada kita ini untuk selalu bersih. Yang punya dalil at-tahur minal iman, sesuci itu bagian daripada iman, itu santri. Ada hadis dhaif bunyinya an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Itu yang punya santri. Kemudian kapan ono santri kok kemproh, berarti gak pate ngikuti Kanjeng Nabi. Santri sing rosian, kalau perlu dikondisikan itu Ustaz. Yang resik semua. Santri yang gak sikatan diingatkan, ditanya, harus punya peralatan mandi sendiri semua, ditaruh di mana ini. Kalau perlu ini kan ada kolah ya, disekat antara laki dan perempuan. Kalau ada orang kampung wudu kemudian melepas kerudungnya kan haram, kita lihat. Pakai apa Ustaz? Ya dipikir ya. Pakai apa? Mikir, latihan berpikir sendiri. Pakai sarungmu apa pakai apa? Walikulli sholatin lan krono saben-saben sholat. Setiap pengen sholat usahakan siwakan dulu. Fardhiya rupane fardune sholat, wa nafliha lan sunahe sholat. Wa in salama senajan salam sapa wong min kulli rakaataini saking saben-saben rong rakaat. Setiap salam siwakan, setiap salam siwakan, setiap salam siwakan.
Awistaka utawa siwakan sapa wong liwuduiha krana wudune. Awistaka utawa siwakan sapa wong liwuduiha krana wudune salat. Jadi ada orang wudu dalam rangka untuk salat, usahakan sebelum wudu siwakan dulu. Wa illam yafsil, senajan ora misah. Wa illam yafsil, senajan ora misah bainaguma ing dalam antarane wudu wa salat. Apa fasilun perkara kang misah. Haitsu lam yakhsha, ing dalam sekirane ora wedi sapa wong tanah jusafamihi ing dadi najise cangkeme wong. Tapi kalau khawatir kalau sholat kemudian nanti malah keluar darahnya, maka nggak usah siwakan. Wadzalika utawi mengkono likulli sholatin iku li khabaril Humaidi kedue hadise al-Humaidi isnadin kelawan sanad jayyidin kang bagus rakaatani siwakin afdalu min sab'ina rakaah bila siwak. Rakaatani utawi rong rakaat bisiwakin kelawan siwak iku afdalu luwe utama min sab'ina tinimbang saking 70 apane rakaatan rakaate bila siwakin kelawan tanpa siwak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat dia siwakan dulu, ini pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan orang yang sholat 70 rakaat tanpa siwakan. Ini menunjukkan bahwasanya siwak ini subhanallah, ini termasuk amal yang semakin dekat dengan hari kiamat semakin punah. Semakin orang jarang melakukannya. Seperti itikaf di masjid ini kan semakin tahun jarang. Saya masih kecil itu masih banyak orang itikaf di masjid. Sekarang saya ke masjid sepi, nggak ada orang. Dulu ini orang-orang tua, dulu saya masih kecil ya, kalau setelah subuh itu banyak orang-orang tua baca Quran. Sekarang ini yang baca Quran paling hanya beberapa orang tok. Walau taroka lamun ninggal sapa wong hu ing siwak awwalaha ing dalem kawitane salat tadaroka moko nusuli sapa wong hu ing siwak asna'aha ing dalem tengahe salat bifi'lin kelawan pekerjaan qalilin kang sithik kata amumi yaiku kaya serban kaya nganggo imamah. Kata amumi kaya nganggo imamah. Orang sholat kemudian tadi lupa siwakan, maka nanti pas pertengahan sholat siwakan. Sing penting geraknya jangan banyak. Lodak batal. Batal. Tapi kalau geraknya sedikit maka tidak masalah. Sebagaimana orang yang sholat kemudian lupa pakai imamah, maka gunakan imamah nggak apa-apa, tapi usahakan geraknya sedikit. Imamah sama peci sama, pahalanya itu sama. Imamah itu kan kaji ya enggak? Imamah itu kan kaji. Setelah kaji kemudian dia apa? Dibelebeti pakai serban. Pakai serban begini. Pakai serban begini semisal. Di sini kan ada kajinya itu. Lah sama persis sama ini peci ini kaji ini kaji ini mbak, ini kaji, ini imamahnya ini. Orang Jawa ini daripada rekosong nguntel notone nyampe subhanallah, kemudian dijahit sisan
Orang Jawa gimana nih pinter. Oh, orang Jawa itu artinya orang ora pinter. Jawa itu cerdas. Imamah lo dibuat seperti ini. Pahalanya ya persis seperti imaman, ada. Hah? Ada orang yang bilang ini lebih utama, nggak paham. Apa rumah samu undel, lah nak ngundeli sepisan bagaimana gitu. Lah peci ini lho ngundeli sepisan tok. Ini imamah, jobone imamah, dalamnya ini kaji, Mbak. Cuman ini disemprot pakai warna hitam semua. Wong Jawa pinter. Lah daripada kotor, keporo rasa kotor sisan. Seumur hidup udah tahu ngubah peci. Ada orang gak peci, hancur. Tidak cuma itu, orang Jawa itu ngapain bawa serban bareng? Hari ini ke bawa serban. Orang Jawa itu subhanallah, bajunya itu sudah dipasangi serban. Coba mene mar, sini. Sini. Ini coba sini mar. Inilah. Ini dulu yang asli itu baju itu belum ada kerahnya ini loh, belum ada loh. Jadi orang itu kemudian serbannya itu dicilikno. Bedanya apa coba? Serban cilik ngapret, ya. Ada orang serbannya ngapret seperti ini, sama orang serbannya panjang seperti ini, atau serbannya ngapret cuwili kemudian cuman begini saja. Sama apa enggak? Sama. Kemudian daripada masang kesel, kemudian dijahit sisan. Zaman dulu itu kerahnya panjang loh. Orang itu kerahnya enggak cuman seperti ini loh. Ini kan baru modern tahun 2020. Zaman dulu orang kerahnya itu besar gitu. Kamu pernah lihat orang pramuganan ya? Pakai apa? Duk. Itu saya kasih serban itu, cuma digaya moderat seperti itu, biar kelihatan gaya. Kemudian dijahit, semakin tahun semakin mengkeret, semakin tahun semakin mengkeret, jadinya seperti ini. Ini serban ini. Kemudian bertambah tahun hilang sisan malah seperti saya ini. Apa man? Itu. Sama itu ada. Sama pahalanya itu sama. Pakai imamah. Yang nggak dapat pahala itu bila mana sholatnya gundulan lah itu. Sholatnya gundulan ini bagian tidak dapat pahala imamah. Kalau pecinan pakai imamah. Yang penting ditutupi yang penting. Yang penting sopan. Sholat nggawa laken. Kaya bar numpak jaran. Sholat nggawa topi. Malah bagus malah nggo helm. Helmnya ditutup, maskeran sih sana. Jaga jarak. Kata amumi yaiku kaya nganggo imamah. Wa yata'akkadu lan dadi kukuh, dadi muakkad. Apa siwakan aidon kelan maneh litilawati Qur'anin krana maca Al-Qur'an. Litilawatil Qur'an karena baca Al-Qur'an. Kalau membaca Al-Qur'an siwakan. Karena tidak ada orang yang membaca Al-Qur'an kecuali dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampeyan pengen ngaji sama saja saman membersihkan giginya pakai sikatan. Kemudian di sini saman bercakap-cakap dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, maka lebih sangat ditekankan untuk siwakan dulu. Au hadisin utawa maca hadis. Hadis itu dawuh Kanjeng Nabi. Cuma hadis itu ada kalanya hadis palsu, ada kalanya hadisnya benar.
Kalau hadis palsu jangan dibaca, palsu bohong. Bagaimana Ustaz cara untuk meneliti hadis itu palsu atau bohong atau penipuan atau direkayasa? Carane belajar yang sungguh-sungguh. Mondok jangan hanya sekedar 1 hari 2 hari dialimkan. Sering-sering membaca. Sering-sering membaca, nanti kalau ada iskal tanyakan ke saya. Au ilmin syar'iyyin au ilmin utawa ilmu syar'iyyin kang bangsa syara. Ilmu syar'i. Au taghayyuri famin utawa berubahe cangkem. Rihan apane ambune, au launan utawa wernane. Cangkem ambune kaya nak bar turu barang ngono iki, atau berdiam diri lama. Seperti tadi sampan setelah jamaah isya sampai sekarang kan sampan belum lapor-lapor, durung mangan, durung ngombe, durung anu, sehingga rawan mulut kamu kan gak enak. Itu sunahnya itu disiwaki. Yang pasti jagalah apa itu organ tubuh ini dijaga dari hal-hal yang baunya yang gak enak. Kalau bisa ini subhanallah. Ada seorang sahabat cerita, tidak ada saya bersentuhan dengan Rasulullah kecuali ada bekas bau harum. Ini bukti bahwasanya Rasulullah itu sering memakai minyak. Bahkan ada seorang sahabat cerita, tidak pernah aku temukan seorang anak kecil yang rambutnya berbau harum kecuali saya tanya, apakah kau tadi disentuh Rasul? Iya benar, aku disentuh Rasulullah gitu. Itu bukti bahwasanya Rasulullah itu berbau harum. Sebagian ulama mengatakan memang Rasulullah itu keringatnya yang keluar dari organ tubuhnya ini berbau harum. Jadi minyak yang dikeluarkan Rasulullah ini berbau harum. Bahkan ada seorang sahabat yang minum air kencingnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu air kencingnya Rasul nggak seperti air kencing kamu. Kalau ada orang minum air kencing kamu semaput 40 dino 40 bengi tangi-tangi. Tapi kalau kencingnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, ada seorang sahabat disuruh untuk membuang darahnya Rasul. Kemudian sahabat pun pergi. Setelah melihat kiri kanan belakang kelihatannya nggak ada orang, kemudian darahnya Rasulullah pun diminum. Darahnya Rasulullah orang kayak darahmu amis dulu itu. Diminum. Setelah diminum, ada seorang sahabat yang ngintip, dia tahu kalau dia sedang minum darah Rasul, kemudian melaporkan kejadian itu kepada Rasul. Rasulullah pun mengatakan, tiada orang yang tubuhnya kumpul dengan darahku kecuali tidak akan masuk neraka, tidak akan kena jilatan api neraka. Subhanallah. Aw ilmin syar'iyyin rihan aw launan atau utawa warna untumu kuninge subhanallah. Untu iso kaya kaya kitab kuning kaya gulkar disikati itu. Nah sing senengane ngrokok ngono iku. Rupamu wis ra patok ganteng ngrokok. Nah wis keluarga sih nggak apa-apa. Yang saya bahas ini santri. Ya, yang ngerokok biasanya kan ada kuningnya. Disiwaki, siwaki biar putih. Binah winau men kelawan sepadane turu, au aklin utawa mangan. Kariyen kang den sengiti. Makan makanan yang baunya yang gak enak. Mangan jengkol, mangan bawang, mangan apa meneh? Pete, jengkol apa nih pete? Dulur lanangnya. Pokoknya makan yang baunya yang gak enak. Ustaz seumpamanya makan ayam sudah disembelih masih mentah dimakan gimana?
Gimana Ustaz? Halal apa haram? Bila membahayakan ya haram, bila tidak membahayakan ya itu dicari itu ya, dicari. Jadi nyembelih pitik nggak usah dimasak, langsung dimakan. Padahal kalau ada orang ngedos padinya nggak usah dimasak, langsung dimakan. Seretan. Kalau madorot bisa haram itu. Semua makanan kalau madorot itu haram. Sampean udah jelas-jelas ngerti kalau makan apa? Makan apa biasanya yang alergi apa coba? Jamur ya. Sudah ngerti kalau makan jamur itu mesti sampean kelenger. Sampean tetap makan jamur. Dosa. Wis ngerti kalau punya darah tinggi loh. Biasanya namanya apa? Makan daging itu langsung bisa mangap-mangap dewe. Kemudian ada orang jarak mangan daging. Mangan dagingnya orang ini hukumnya haram. Paham kami kamu? Ausinen utawa untu binah wisufrotin kelawan sepadane kuning-kuning. Kelawan sepadane kuning. Gigi ini kalau dibuat makan terus tidak pernah sikatan, ini kan kuning. Makanya disikati sing resik. Sikatan. Bermangan sikatan, bermangan sikatan. Anu aku mau wis sikatan kok ndek esok. Ora ndek winginane wis seminggu kapungkur. Ya mar, kula mau sikatan kok riyen pas bodoh. Meh bodoh meneh. Awis tiqadin utawa tangi minaumin saking turu. Au iradatihi wa iradatihi lan ngarepake naum. Pengen tidur juga sunah siwakan. Wa dukhuli masjidin lan mlebu masjid. Au manzilin utawa omah. Wa bis sahari lan ing dalem wa bis sahari lan ing dalem sahur. Wabis sahari lan ing dalam sahur, sahur mangan gitu loh, mangan pas sahur itu namanya sahur. Wa indal intidori lan ing dalam nalikane meh mati. Wa indal intidori lan ing dalam nalikane meh mati. Nah kapan ono wong meh mati itu disiwaki. Makane siwak iku ya siwak pakai kayu karok gitu. Ora kok ono wong meh mati wis maka mbok tuh gue bano sikat kono dolan. Ya ora iso klepek. Malah plepek-plepek sisan. Kama kaya barang dalla kang nuduhake alihi ing atase ma apa khabarus sahihaini hadis Bukhari Muslim. Wa yuqalu lan den ucapake apa annahu teman sutune siwakan iku yusahilu gampangake apa siwak khurujar ruhi ing metune nyawa. Orang itu kalau siwakan, sikatan itu bisa mempermudah seseorang nyawanya hilang. Ya wis Ustaz. Mbah kula lara 10 tahun Ustaz, kok tak siwakane gendang cepet mati. Ndongakno kok iso elek gitu lho. Lah pripun Ustaz? Kemeng kula ngrumati. Pon 10 tahun, ora mati ora urip. Jangan didoakan. Ya Allah, semoga saya sabar untuk merawat Mbah. No. Ora kok ya Allah muga-muga ndang mati. Nek wis mati merdeka. Ada. Jangan. Wa akhadalan ngalap sapa ba'duhum sebagian ulama min dalika saking mengkono-mengkono annahu yusahilu ruh ta'akudahu ing muakate siwakan lil maridi kedue wong kang lara. Orang itu kalau sakit sunahe iki disiwaki. Siji gendang waras utawa gendang mati ya.
gendang waras utawa gendang gampang mentune roh ngono ora kok gen mati. Wayam bagilan sayukjo apa ayan wiya ing yen to niat sapa wong bisiwaki kelawan siwakan as-sunnata ing sunnah liyusaba supaya den ganjar apa alaihi siwakan sapa alaihi wong ngono wae liyusaba supaya den ganjar sapa alaihi wong wayablau wayabla ngatop sapa ayan wiya wayabla lan ngelek sapa wong ngeleki ngolu rikahu ing idune wong awalastiyaki ing kawitane siwakane wong wa alla yamussa lan yen ora nesep sapa wong hu ing siwak wayun dabulan den sunatake apa at-takhlilu nyela-nyelani untu. Apa ini sini? Ini loh. Kalau bisa sebelum siwakan itu toh, sampean punya kayu gini. Seret gitu. Makanya orang sikatan itu akan mempermudah menghilangkan semuanya. Talin itu sunahnya. Jadi sebelum siwakan itu sunahnya itu. Bawa kayu di sela-sela gigi ini dihilangkan semua. Setelah itu lagi klutuk gitu. Makanya yang paling strategis yang asli sikat itu. Orang itu jangan kolot gitu loh. Sing modern sidik ngono lho. Orang itu kalau pakaian yang paling sunnah adalah baju putih, kemudian kalau ada orang kalau nggak pakai baju putih saya dilaknat. Ustaz baru kamu bid'ah dolalah wa kullu bid'atin finnar gara-gara kamu memakai bajunya Pak RT. Itu baju apa? Baju batik piye. Kamu itu wali neraka. Kamu menggunakan sarung kotak-kotak seperti sarung yang ada di pohonnya orang-orang Bali. Ning Bali itu kan sarungnya dikelebeti itu ya. Dikelebeti kotak-kotak. Rumangsamu. Ora kok kowe niru kono ora tapi kono niru kowe ngono ta. Dan nanti lah pecinan ngene iki niru wong Londo. Zaman dulu Londo-Londo kan pakai peci begini. Makanya ngaji itu yang sungguh-sungguh yang lama punya guru yang genah, orang kok guru Google, YouTube, artikel-artikel. Bareng ditanya siapa guru kamu? Mbah Google. Qabla siwaki ing dalam sadurunge siwakan, au ba'dahu utawa ing dalam sabadane siwakan. Min athari ta'ami saking labete panganan. Wasiwaku tawi siwakan iku abdul luwe utama minhu tinimbang saking tahlil. Khilafan halin ulayani liman maring wong akasakang malik sapa man. Sebagian ulama ada yang mengatakan luwe utama cukil untu daripada siwakan. Ora usah dipertentangke, sing penting lakoni kabeh. Wallahu a'lam bishawab.